Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah salat al-maghrib Masjid At-Tadhkirah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kajian Tadabbur Juz' Amma, dan kita telah menyelesaikan walhamdulillah 2 surat, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Insyaallah ta'ala kita masuk pada surat Al-Ikhlas untuk kita kupas, mengambil hikmah, pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Banyak di antara kita sering mendengar, bahkan membacanya, namun ternyata banyak hal-hal rahasia-rahasia Allah yang belum kita dapatkan karena kita belum mengetahuinya dan belum mengkajinya. Oleh karena itu insyaallah ta'ala ayat demi ayat kita akan kupas melalui tafsir Al-Muyassar dan didukung dengan tafsir yang lainnya. Surat Al-Ikhlas, para ulama berbeda pendapat apakah dia Madaniyah atau Makkiyah. Namun pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas para ulama, dia adalah surat yang turun sebelum hijrah, sehingga dinamakan surat apa? Makkiyah. Surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah karena turun sebelum hijrah. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, sebagaimana hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan juga dalam riwayat Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jamaah ulama salaf seperti Al-Hasan, Al-Hasan wa Atha wa Ikrimah dan juga Jabir. Surat Al-Ikhlas memiliki beberapa nama. Ada yang menamakan surat Qul Huwallahu Ahad. Ada juga yang memberikan nama sebagaimana telah kita ketahui surat Al-Ikhlas. Ada juga yang memberi nama surat At-Tauhid. Ada juga yang memberi nama dengan surat Al-Asas. Kemudian fa barakallahu fikum, surat ini terdiri dari berapa ayat? 4 ayat. Dari 4 ayat ini ada khams asyarah kalimah, ada 15 kata. Kalau kita hitung Qul Huwallahu Ahad sampai terakhir ada 15 kata. Hurufnya ada 47 huruf. Hurufnya ada 47 huruf. Kemudian fa barakallahu fikum, surat Al-Ikhlas, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas adalah memurnikan, karena surat ini
memurnikan pembacanya dan yang mengamalkannya dari segala bentuk kesyirikan, baik al-i'tiqadi maupun al-a'mali. Ya, baik kesyirikan yang bersifat akidah maupun al-amali, yaitu bersifat amalan. Syirik i'tiqadi adalah bentuk keyakinan, meyakini di sana ada Rob selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang bisa menolak bala selain Allah. Ini namanya i'tiqadi, keyakinan. Al-amali, ruku, sujud, berdoa, bernadar, berkurban kepada selain Allah. Kemudian apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana annal musyrikin qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak. Orang-orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong sebutkan nasab-nasabnya Rabbmu. Luar biasa. Orang-orang musyrikin menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Unsub lana rabbak, coba berikan kepada kami nasab-nasabnya Tuhanmu. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka turunlah surat Al-Ikhlas, bahwasanya Allah enggak memiliki nasab, Allah enggak memiliki anak maupun orang tua maupun istri, disebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang akan kita kaji. Kemudian surat ini adalah surat yang sangat agung, keutamaannya luar biasa. Bahkan nanti kita sebutkan saking agungnya keutamaan ini, Nabi SAW sering membacanya dalam beberapa keadaan. Nanti kita sebutkan di keadaan mana saja Nabi membaca surat Al-Ikhlas, karena saking agungnya surat tersebut. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah qiraatuha ta'dilu thulutsal Quran. Membaca surat Al-Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu apa? Nilainya seperti apa? Telah membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran. Kalimat sepertiga ini adalah sepertiga pahalanya. Bukan apa? Artinya apa? Mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran. Bedakan. Al-thuluth huna fil jaza, la fil ijza. Al-thuluth sepertiga ini dalam masalah al-jaza, dalam masalah balasan. Bukan bermakna apa? Dalam masalah mencukupi. Artinya misalnya ada orang, kalau aku sakit, kalau aku sembuh dari sakit ini, aku akan membaca Al-Quran khatam 30 juz. Setelah sembuh baca qul huwallahu tiga kali, qul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali. Berarti apa? Sepertiga berarti apa? 30 juz. Kok cepat sekali antum sudah khatam Al-Quran 1 hari sampai 3 kali khatam? Iya, karena aku telah membaca Al-Ikhlas sebanyak 6 kali, 9 kali. Selesai 3 kali khatam. Bukan. Artinya pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Adapun mencukupi dari sepertiga Al-Quran, tidak. Artinya tetap nilainya membaca Al-Quran sepertiganya lebih utama. Tapi pahalanya sama. Jadi barakallahu fikum, ini luar biasa. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi jiwaku yang ada berada di tangannya, sesungguhnya Al-Ikhlas ini
surat Al-Ikhlas itu Pak semisal nilainya, pahalanya seperti Pak sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Pak dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi al-awamir wan nawahi. Ya, kalau kita bagi Al-Quran maka Pak akan terbagi jadi 3 bagian. Sepertiga berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian yang kedua, sepertiga kedua adalah al-ahkam wal akhbar, hukum-hukum dan khabar-khabar, kisah-kisah para manusia di zaman sebelum kita. Kemudian yang seperti adalah tentang ilmu at-tauhid, tentang tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membaca Al-Ikhlas berarti Pak, kita sudah membaca Pak sepertiga dari Al-Qur'an, artinya kandungannya itu tentang apa? Ilmu at-tauhid. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, keutamaan yang kedua adalah hirasah sahibiha wa hifdhihi minasyurur biidznillah. Hirasah sahibiha wa hifdhuhu minasyurur biidznillah. Dengan membaca surat Al-Ikhlas maka akan menjaga orang yang membacanya dari segala bentuk keburukan-keburukan. Allah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dengan disertai apa? 2 surah setelahnya, maka apa? Takfika min kulli syurur, akan tercukupi, akan melindungi kamu dari segala bentuk apa? Dari segala bentuk bahaya dan keburukan. Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Khabib atau Khubaib, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbih 3 marratin takfika min kulli syai'in." Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, itu apa? Al-Falaq dan Al-Ikhlas ketika pagi hari dan sore hari sebanyak 3 kali, maka kata Nabi takfika min kulli syai'in, maka cukup 3 surat ini melindungi engkau dari segala bentuk mara bahaya. Luar biasa. Jadi ini orang yang membaca Al-Ikhlas disertai dengan 2 surat setelahnya maka akan melindungi dia dari segala bentuk mara bahaya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah hubbuha sababun lidukhulil jannah. Mencintai surat Al-Ikhlas adalah media, jalan untuk kita bisa masuk surga. Cintai surat Al-Ikhlas. Karena apa? Al-Ikhlas itu Pak merupakan jalan untuk kita bisa masuk surga. Orang yang mencintai Al-Ikhlas menjadi apa? Faktor dia, menjadi sebab dia masuk surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan yalzamu qira'ah qul huwallahu ahad fi sholati wa fi kulli suratin wa huwa ya ummu ashabahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yulzimuka hadhihi surah faqala inni uhibbuha qala hubbuha adkhalaka al-jannah. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, dia selalu ngimami para sahabatnya atau jamaahnya. Setiap ngimami, setiap membaca suratan ditutup dengan qul huwallahu ahad. Setiap sholat ditutup dengan apa? Qul huwallahu ahad. Misalnya baca Al-Lahab ditutup dengan Al-Ikhlas, baca An-Nasr ditutup dengan Al-Ikhlas. Para jamaah bertanya-tanya, kok bisa seperti ini? Dikabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat tersebut,
Apa yang membuat engkau kok setiap sholat selalu membaca apa? Qul huwallahu ahad. Maka sahabat itu mengatakan, ana uhibbuha ya Rasulullah, aku mencintai surat ini. Maka kata Nabi, hubbuka adkhalaka al-jannah. Engkau kecintaanmu kepada al-ikhlas membuat engkau masuk surga. Luar biasa. Tetapi sekali lagi maknanya Pak, dia membacanya barakallahu karena cinta. Bukan bermakna Pak disunahkan Pak membaca al-ikhlas setiap sholat. Setiap baca Al-Baqarah gitu dengan ikhlas. Bukan maknanya disunahkan membaca itu, tapi Pak karena mencintanya dia. Ya, cintanya dia dan pengamalan dia kepada al-ikhlas. Bukan berarti Pak disunahkan bagi jamaah yang mau jadi imam, jangan lupa ya, setiap al-hab ditutup dengan ikhlas, setiap an-nasr atau atin dibaca dengan ditutup dengan al-ikhlas. Ini bukan hal yang disunahkan. Buktinya Pak, sahabat Nabi nggak ada yang mengamalkan, apalagi ya Pak Rasulullah yang mengamalkan cuma sahabat itu saja. Paham Tom? Nah, kenapa? Karena dia cintanya, kecintaannya itulah ya yang membuat dia masuk surga, bukan karena dia membaca di setiap sholat. Bedakan ya Pak ya, bedakan antara sunnahnya hal ini dengan kecintaan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, man qara'aha 10 marratin bunya lahu qasrun fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allahu Akbar. Kalau kita membangun istana di dunia, berapa juta Pak yang harus kita keluarkan? Berjuta-juta, ratusan juta mungkin. Ya, ada yang bangun rumah nyicil sampai 25 tahun. Ini Pak, kita membangun rumah di surga ternyata Pak ringan, tapi Pak berat di lisan ternyata. Para ringan di lisan, tapi karena nggak muwafaq, nggak diberikan taufik, nggak diberikan hidayah, amalan yang ringan jadi berat. Contohnya al-ikhlas. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, man qara'a qul huwallahu ahad hina yakhtimuha hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai dia menamatkannya sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangunkan istana baginya di surga. Umar langsung menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan astaghfira ya Nabi Allah, kalau gitu aku akan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas 10 kali bahkan lebih, agar apa? Semakin banyak istanaku di surga. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, Allahu aktsar wa atyab. Allah aksar qasran wa atyab. Allah punya banyak istana di surga. Mau baca berapapun Allah akan bangunkan untukmu di surga. Jadi jangan kemudian wah nanti berarti kalau kita banyak baca Al-Quran istananya banyak, ini surganya sempit kayak di dunia. Enggak ada namanya bahasa sempit. Pak, kata Nabi SAW, tapak kaki kita ya di surga luasnya itu Pak seperti dunia dan seisinya. Satu tapak saja itu Pak, dunia dan seisinya ini kalah luasnya dan indahnya. Apalagi ya Pak, barakallahu membangunkan untuk kalian apa? Istana-istana di surga. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barakallahu di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Di sana ada banyak keutamaan yang disebutkan oleh para pemalsu hadis. Namun tadi yang ada yang sahih dari sekian banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga para masyayikh yang lainnya.
Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Kita baca tafsiran Muyassar. Qul ayyuhar rasul wallahul muftaridu bil uluhiyati war rububiyyati wal asma'i was sifati la yusyariku ahadun fiha. Arti qul huwallahu ahad artinya katakanlah wahai Rasul, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. La yusyariku ahadun, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa bersekutu dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam apa? Dalam ilah, ya Pak, ilahiyah, uluhiyah. Artinya nggak ada yang bisa nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang bersendiri dalam rububiyah, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta. Nggak ada yang bersekutu dengan Allah, hanya Allah yang mengatur semuanya. Gak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah Allah. Wal asma wa sifat, Allah memiliki nama Sami, Allah memiliki nama Al-Basir, Allah barakallahu fikum memiliki barakallahu fikum nama Ar-Rahim, Allah memiliki barakallahu nama Al-Ghafur. Gak ada yang bisa menandingi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam sifat-sifatnya. Manusia punya pendengaran, manusia punya penglihatan. Apakah sama? Bisa menandingi penglihatan Allah dan pendengaran Allah? Tidak. Nama boleh sama, tetapi Bang, sifatnya tentunya berbeda. Misalnya sama makhluk saja sama. Fulan punya hidung, babi punya hidung. Apakah sama sifatnya hidungnya babi sama hidungnya si fulan? Tidak. Si fulan punya telinga, gajah juga punya telinga. Apakah sama? Tidak. Matanya si fulan begini, burung hantu punya mata. Sama-sama namanya mata, namanya telinga, namanya hidung. Apakah sama? Ternyata beda. Sesama makhluk saja berbeda, apalagi Bang dengan sang penciptanya. Sehingga tidak ada namanya Pak makhluk yang sama atau semisal atau bisa menandingi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bukan berarti Pak kita menyamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Pak ada kelompok-kelompok yang apa mengatakan ahlu sunnah salaf itu mujassimah. Salaf itu punya akidah Pak menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah Maha barakallahu fikum melihat, memiliki sifat-sifat seperti ini, sehingga udah sama berarti Pak konsekuensinya menyamakan dengan makhluknya. Dan ketika kita menetapkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memiliki tangan, Allah memiliki penglihatan, ya tidak mengharuskan apa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tentunya Pak sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Adapun makhluk sesuai dengan apa? Keadaan makhluknya. Kalau seandainya barakallahu fikum kita menetapkan Allah punya tangan berarti menyamakan dengan makhluknya, berarti Anda juga telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah punya zat. Sepakat semua firqah, semua kelompok di dunia ini sepakat Allah punya zat. Berarti Pak sadar langsung Pak, kalau Allah punya zat, manusia juga punya zat, berarti Pak sama dong berarti konsekuensinya menyamakan Allah dengan zatnya manusia. Oh beda, Allah punya zat dengan keagungan Allah dan zatnya manusia sesuai dengan apa? Manusia. Demikian juga kami ketika kita menetapkan Allah punya mata, Allah punya tangan, bukan berarti Pak kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, sehingga ini qul huwallahu ahad.
Allah maha satu, satu dalam uluhiyah, peribadahan, satu dalam masalah rububiyah. Semua perbuatan Allah nggak ada yang bisa menandingi, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah asma wa sifat. Nah, oleh karena itu nanti ditutup dalam akhir ayat, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa sebanding semisal menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ditutup nanti dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat qul huwallahu ahad sebagai faedah aja. Kalimat ahad tidak disebutkan kecuali hanya dalam surat Al-Ikhlas saja. Adapun dalam ayat yang lainnya semua berlafaz Al-Wahid. Ya, Pak ya. Jadi kalau kita cari Al-Quran, kalimat ahad hanya satu saja di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas. Adapun di surat yang lainnya semuanya menggunakan lafaz Al-Wahid. Maknanya sama. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Pakai kalimat wahid. Begitu dalam surat An-Nisa ayat 171, ya, innama huwallahu ilahun wahid. Begitu dalam surat Ghafir ayat 16, ya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Jadi semua dalam Al-Qur'an dengan kalimat lafaz al-wahid. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, kalimat al-ahad artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha satu, maha esa. Alhamdulillah, kita bersyukur bangsa Indonesia kalimatnya pertama kali dalam Pancasila ketuhanan yang maha esa. Itu semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bangga. Bahkan di Piagam Jakarta langsung dengan rahmat Allah yang maha esa, termasuk di dalam undang-undang dasar negara. Jadi luar biasa, pejuang-pejuang Islam, pahlawan-pahlawan Islam sangat memiliki andil di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kita bersyukur, ya, ternyata orang yang paling berjasa di dalam kemerdekaan bangsa ini, perjuangan bangsa ini adalah kebanyakan para ulama-ulama kita, para pahlawan-pahlawan Islam, sehingga muncullah Piagam Jakarta. Nah, kemudian barakallahu fikum, Allah menyatakan dalam surat atau ayat selanjutnya, Allahu as-samad. Apa makna as-samad? Allah alladhi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal azamah alladhi yaqsuduhu al khalaiq fi qada'il hawaij war raghaib. Dalam tafsir Al-Muyassar, makna Allahu Samad itu adalah Allah yang maha sempurna di dalam sifat-sifat keagungan Allah dan kemuliaan Allah, yang mana semua makhluk-makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menunaikan hajat mereka dan harapan-harapan mereka. As-Samad artinya semua makhluk di dalam mewujudkan cita-cita mereka, hajat mereka, kebutuhan mereka dan harapan mereka, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allahu Samad adalah maha yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Sehingga fabarakallahu fikum, ketika ada manusia kok menyatakan tidak ada Tuhan, telah hilang akalnya. Bahkan orang kafir sendiri ketika dia kena musibah, apa ini bilang, oh my God, oh Tuhanku, larinya kemana? Ke langit. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahkan Allah berada di atas arasy-Nya. Bukan sebagaimana pendapat atau pendapat sebagian kelompok-kelompok yang batil yang menyatakan Allah berada di mana? Di mana-mana.
Dalilnya memang kuat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah ada berada di mana-mana. Wah, kelihatannya kuat. Tapi Pak, seperti Baitul Ankabut. Kita katakan kalimat ma'akum itu enggak mengharuskan apa? Allah berada di sampingmu. Itu contoh. Mas, datang ke Bogor sama siapa? Oh, saya bersama Abi sama Umi. Di mana? Abi lagi di hotel, Paldi lagi di sini. Jitu ma'abi wa Umi. Kalimat jitu ma'abi Umi, apakah Uminya ada di sampingnya? Enggak, pada Uminya berada di mana? Di hotel. Misalnya dia datang dari Kalimantan ke Jawa, ya, abinya lagi di Jakarta. Ya fulan, jita ma'aman, kamu datang bersama siapa ke Jawa? Jitu ma'abi wa Ummi. Mana abimu? Lagi di Jakarta. Kalimat ma'abi wa Ummi, kalimat-kalimat ma'a tidak mengharuskan apa? Tidak melazimkan orang itu berada di sampingnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir saja tahu Tuhan yang di atas langit. Kok ini orang-orang Islam yang sudah jelas dalam Al-Quran Allah berada di atas arasnya, kok kemudian mentafsirkan apa Allah berada di mana-mana. Sangat miris, membolak-balikan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Termasuk beberapa dai-dai kondang yang dikondangkan oleh umat, ya, Babarakallahu berusaha mengkampanyekan Allah berada di mana-mana. Sesungguhnya sekali kalimat Allah berada di mana-mana itu penghinaan bagi Allah. Kenapa? Konsekuensinya Allah berada di tempat-tempat yang maha bersih maupun yang kotor, baik tempat yang mulia maupun tempat yang hina. Na'udzubillah. Berbeda ketika kita menyatakan Allah berada di atas arasnya. Berarti Pak, pengagungan yang luar biasa hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ini Allah As-Samad. Apa jadi As-Samad? Allah adalah Maha yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Bahkan orang kafir pun butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin yang jelas-jelas menyekutukan Allah ketika dia kena musibah. Wa idza ghasya mawjun fi dhulal, ketika mereka sedang berada di air laut, sedang berada di di kapal mereka, di tengah laut tiba-tiba datang gelombang. Mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah keselamatan. Ini Abu Lahab CS. Bahasa di dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin, bahwasanya orang-orang musyrikin yang punya patung-patung Tuhan-Tuhan yang begitu banyak sebagai tandingan-tandingan Allah, ketika mereka kena musibah, kembali kepada Tuhan mereka, kepada patung-patung mereka, kepada berhala-berhala mereka? Tidak. Allah tegaskan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ullaha mukhlisin. Mereka berdoa kepada Allah dengan semurni-murni doa. Jadi orang-orang musyrikin Abu Lahab dan koncong-koncongnya ini menyekutukan Allah dalam keadaan ketika apa? Sedang bahagia. Ketika mereka bahagia, lupa dengan Allah. Mereka kembali kepada berhala-berhala mereka. Tetapi ketika kena musibah, mereka tinggalkan berhalanya dan hanya kembali kepada Allah. Ini orang-orang musyrik di zaman dahulu. Adapun sekarang Pak, susah senang kembalinya kepada apa? Kepada dukun. Susah senang kepada patung-patung. Susah senang kepada penghuni pohon, penghuni kuburan. Na'udzubillah. Susah senang, lupa dengan Allah. Berarti apa? Keadaan Abu Lahab, Abu Jahal dan CS-nya lebih baik apa lebih buruk daripada orang-orang zaman sekarang? Lebih mending daripada orang di zaman sekarang. Dari siapa? Kesyirikannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Pak, Fabarakallahu tidak ada yang bisa mengatur alam semesta, menolak bala kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimani, betul-betul mengimani. Makanya Pak, orang-orang musyrikin itu Pak berbuat syirik dalam masalah Pak, syirik uluhiyah. Mereka gak mau menyembah Allah semata,
Pengennya apa? Tuhan ini apa? Sebagai sembahan, sebagai perantara antara dia dengan Allah. Orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah apa? Peribadahan. Adapun masalah rububiyah, yang maha memberi rezeki, yang maha menolak bala, yang maha pengasih, yang bisa menurunkan hujan, itu semuanya Pak, gak ada satupun dari orang-orang musyrik di zaman dahulu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sepakat orang-orang musyrikin, Allah yang maha memberi rezeki, gak ada yang bisa memberikan rezeki, menolak bala, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan dan segala-galanya kecuali hanya Allah. Sepakat mereka. Di zaman sekarang, ayadzan billah, syiriknya luar biasa. Dalam masalah uluhiyah syirik, dalam masalah rububiyah syirik, asma wa sifat juga berbuat syirik. Na'udzubillah. Ini semuanya karena tidak pahamnya mereka dengan apa? Dengan Islam. Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam. Allah memerintahkan kita masuk, bukan merenovasi. Tunggu dulu. Oh, hanya pintunya kurang bagus ini, ganti. Ini jendelanya kurang bagus, ganti. Sebelum masuk Islam Pak, banyak renovasi dulu. Soalnya Pak, Islam itu belum lengkap, belum sempurna. Setelah disempurnakan oleh mereka, direnovasi, diganti-ganti, baru mau masuk Islam, baru mau ibadah. Ini orang zaman sekarang. Padahal Pak, Allah mengatakan udkhulu, masuk saja Mas. Islam itu sudah kokoh, sudah sempurna, gak perlu direnovasi. Apakah Anda lebih pintar daripada Nabi? Sama saya kemudian Pak, gak puas dengan apa? Ajaran Rasulullah SAW sehingga penuh dengan renovasi. Ini musibah. Munculnya perkara-perkara baru dalam agama semuanya karena jauhnya mereka dari Al-Quran dan jauhnya dari pendidikan Islam yang benar. Sehingga banyak perubahan-perubahan dalam ibadah yang jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu ini kita lanjutkan. Kemudian dalam ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Artinya dalam tafsir Al-Muyassar, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Allah enggak memiliki anak, Allah enggak memiliki ayah, orang tua, dan Allah enggak memiliki istri. Sekarang kita lihat, kok disebutkan lam yalid dulu baru kemudian walam yulad. Ada yang tahu? Sambil minum. Allah enggak beranak, Allah enggak melahirkan dan juga enggak dilahirkan. Kenapa kok Allah didahulukan? Allah enggak punya anak dan Allah enggak punya orang tua. Kok didahulukan Allah enggak punya anak dulu, kemudian baru Allah enggak punya orang tua? Anak Tafid, Pandu. Oh Pak, Endo, mengingkari kaum Nasrani. Ahsanta. Dalam rangka apa? Mengingkari tiga kelompok sesat, musyrikin, Nasara, dan Yahudi. Orang-orang musyrikin mengatakan Allah memiliki anak perempuan, yaitu apa? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini adalah anak-anak Allah, anak perempuannya Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah anak atau putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun orang musyrik yang mengatakan ini ayahnya Allah, ini bapaknya Allah. Nggak ada. Paham Pak? Jadi Pak, orang-orang kafir mengklaim bahwanya Pak, ini adalah anaknya Allah, ini putrinya Allah. Sehingga didahulukan apa? Lam yalid. Allah nggak pernah melahirkan anak.
Baru walam yulad. Kenapa? Karena nggak ada apa? Satupun dari manusia yang mengatakan apa? Allah punya orang tua. Kalau ada yang mengatakan, pas dia apa? Dusta. Sehingga fabarakum didahulukan dalam kalimat lam yalid, mendahulukan yang lebih penting. Kenapa? Karena banyak yang mengklaim si fulan adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yaqulun. Baik, kita akan cut dulu. Insyaallah taala kita akan kupas lagi ayat ketiga dengan ayat selanjutnya pada session setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid, Allah enggak punya anak. Wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan. Allah enggak punya orang tua. Ini semua yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sahibah, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya istri. Dalam surat Al-An'am ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Allah tidak memiliki anak, walam takun lahu sahibah, demikian juga tidak punya pasangan. Karena apa? Allah nggak butuh anak, Allah nggak butuh orang tua, Allah nggak butuh istri. Karena fa barakallahu fikum, adanya anak, adanya orang tua, adanya istri, berarti Pak menunjukkan kelemahan makhluk. Kenapa? Manusia punya anak, manusia punya orang tua, manusia punya istri. Karena apa? Mereka adalah makhluk yang lemah, butuh kepada apa? Kepada yang lainnya. Gak bisa dia hidup sendirian. Untuk melangsungkan keturunannya dia butuh anak, dan dia gak mungkin apa lahir dengan sendirinya, butuh orang tua. Demikian juga nggak mungkin dia bisa memiliki keturunan kecuali dengan istri. Sedangkan Allah nggak butuh sama sekali dengan hal itu. Sehingga sangat batil apabila ada manusia menyatakan Allah punya anak, apalagi Allah punya orang tua, punya istri. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan surah Maryam, hampir saja langit bergetar dan pecah ketika ada pernyataan Allah punya seorang anak. Ini bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sekian banyak ayat Allah menafikan dirinya punya anak. Di antaranya dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92 tegas Allah menyatakan gak punya anak. Demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 171. Demikian juga dalam surah Al-Isra ayat 111. Demikian juga dalam surah At-Taubah ayat 30. Demikian juga dalam surah Al-Furqan ayat 1 sampai 2. Ini diantaranya dalil-dalil bahwasanya Allah tidak punya anak. Sehingga di dalam kalimat lam yalid wa lam yulad dan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, bantahan kepada kelompok-kelompok musyrikin Nasara dan Yahudi yang mengklaim bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Batil.
Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnu Allah, batil. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah, batil. Semuanya batil. Ketika Anda menyatakan Allah punya anak, berarti Anda menyatakan Allah butuh kepada keturunan, butuh kepada apa? Makhluknya. Sekali lagi, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Walaupun makhluknya enggak menyembah Allah, Allah tetap mulia. Walaupun hamba-hambanya enggak mau meminta kepada Allah, Allah enggak akan kurang kerajaannya, Allah enggak kurang kemuliaannya. Apabila ada makhluk yang menyatakan Allah punya anak, ini merupakan bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dalam hadis Al-Qudsi, dalam riwayat Al-Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, perhatikan, yashtimuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lah an yashtaminani an yashtimani wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah amma syatmuhu fa qawluhu inna li waladan wa amma takdzibuhu fa qawluhu laysa yu'iduni kama bada'ani. Rawahu Al-Bukhari. Perhatikan, dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Allah menyatakan, yashtimuni ibnu Adam, anak-anak manusia telah mencelaku, wa ma yanbaghi lahu an yashtimani, dan gak pantas bagi mereka mencela aku. Wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah, dan mereka mendustakan aku, dan gak sepantasnya mereka mendustakan Allah. Anak manusia mencela Allah dan mendustakan Allah dalam dua hal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, amma syatmuhu qauluhu innali waladan, sesungguhnya aku punya anak. Ini celaan bagiku, kata Allah. Seolah-olah Allah butuh kepada makhluk sehingga harus punya anak. Wa amma takdzibuhu fa qauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani, Allah enggak mampu mengembalikan aku sebagaimana aku diawali. Artinya Allah enggak akan mampu membangkitkan aku. Ini pendustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mengucapkan selamat Natal berarti Pak telah mendukung apa? Hari ulang tahun, apa hari celaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, orang-orang yang mengucapkan selamat Natal, maka berarti dia telah mendukung hari apa? Hari celaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mengklaim Allah punya anak, di tanggal itulah lahirnya apa? Anak Allah. Berarti ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka pada hari itu, berarti apa? Kita telah mendukung hari besarnya mereka ketika mereka apa? Besar-besar mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dzanbillah. Waspadalah wahai kaum muslimin. Toleransi bukan berarti apa? Kita mengorbankan akidah. Toleransi bukan berarti apa? Kita apa? Mengorbankan Islam kita. Toleransi apa? Dengan kita gak pernah mengganggu mereka, gak pernah mengambil harta mereka, gak pernah membunuh mereka, gak pernah apa? Biarkan mereka beribadah sedangkan keyakinan mereka. Tetapi Pak, bukan berarti Pak, kemudian kita Pak mengorbankan akidah kita. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspada. Sebelum Anda mengucapkan suatu kalimat selamat, kaji Al-Ikhlas dulu. Allah sudah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Sehingga Pak, konsekuensinya apabila ada manusia yang menyatakan Allah punya anak, berarti Pak, dia telah Pak
mencela Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dalam tafsir Al-Muyassar, walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqih, la fi asma'ihi wala fi sifatih wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad artinya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah dari makhluk-makhluknya, gak ada satupun. La fi asma'ihi wala fi sifati, baik dalam nama-nama Allah, oke, namanya Aziz, namanya Rahim, tetapi apakah bisa menandingi rahmatnya Allah, izzahnya Allah? Enggak. Nama boleh sama, tetapi keagungan izzahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menandingi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lainnya bersabar atas celaan manusia. Tidak ada yang lebih bersabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang mencela Allah, Allah masih memberikan dia rizki, masih mengajak dia bertaubat. Luar biasa. Tidak ada yang lebih bersabar daripada Allah ketika Allah dicela, Allah masih memberikan dia rizki, Allah masih memberikan dia apa? Kehidupan. Makanya Pak Barakallahu Fikum, tidak ada yang bisa dari makhluk-makhluk yang hina ini, kita semuanya dan yang lainnya, yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Wala fi af'ali, demikian juga Pak, perbuatan Allah. Allah memberi rezeki, manusia juga apa? Kadang memberikan rezeki. Tapi apakah sama kamu memberikan rezeki pada manusia dengan rezekinya Allah yang diberikan pada makhluknya? Jauh, tidak ada sama satupun. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua perbuatan-perbuatan hamba-hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya bahwasanya ada yang semisal dengan Allah, atau yang menyerupai dengan Allah, atau bahkan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun. Mulai muncul tarekot-tarekot dengan mengatakan apa? Wali-wali mereka bisa memberikan rezeki, bisa apa? Mengatur alam semesta, bisa apa? Bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab yang ngeri, penuh dan kekufuran, judulnya Manaqib Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ disebutkan bagaimana kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama ahlu sunnah, namun kemudian apa? Kemuliaan beliau disimpangkan seolah-olah apa? Beliau apa? Bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisahnya yang kadang bikin geli dan kadang ngeri adalah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya seorang pembantu. Tiba-tiba sedih. Kenapa engkau bersedih hati? Ini anak saya meninggal. Kapan dia meninggal? Hari ini dia meninggal. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani terbang nyari malaikat maut. Bayangan Pak, terbang nyari malaikat maut. Hei malaikat maut, apa benar kamu hari ini telah mengambil nyawa salah satu putra dari pembantuku? Ya betul. Tolong kembalikan. Tidak mau kembalikan, tidak mau, rebutan. Syekh Abdul Qadir ini rebutan apa? Kantong roh dengan apa? Malaikat
al-maut. Rebutan, akhirnya walhasil apa? Sobek kantongnya, semua roh yang tadinya mati apa? Keluar semua dari rohnya, dan kemudian kembali ke rohnya, maka ke jasadnya masing-masing. Luar biasa, coba bayangkan. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani rebutan dengan apa? Dengan malaikatul maut. Malaikatul maut pulang dengan wajah muram. Ditanya sama Allah, malaikatul maut, kenapa wajahmu sedih? Ini tadi ya Allah, aku sudah mencapai nyawa-nyawa orang yang sudah kamu suruh, sudah kau perintahkan. Tiba-tiba Abdul Qadir Jailani datang merebut nyawa, kantong nyawa yang ada yang sudah aku bawa. Dia meminta rohnya apa? Roh muridnya itu, anak muridnya, dikembalikan kepada jasadnya. Ya aku nggak mau. Terus akhirnya Pak, ya rebutan. Akhirnya Pak, walhasil semua roh yang sudah saya cabut hari ini, ya terbang semuanya. Sia-sia hari ini aku udah nyambutin banyak orang. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani meminta, dikasih. Jangan dipersulit. Ini dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nyawanya masuk sampai dalam rohnya, langsung kemudian rohnya bisa baca, saya bisa mengatakan la ilaha illallah Abdul Qadir Jailani waliullah, katanya gitu. Subhanallah. Ini merupakan bentuk kekufuran, khurafat yang banyak dikisahkan oleh torekot yang membagi manusia menjadi 3 tingkatan: syariat, ma'rifat, torekot, dan ma'rifat. Ini semuanya fabarakallahu merupakan bentuk kebatilan. Tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah, menandingi Allah, semisal dengan Allah satupun. La waliyullah wala malaikat Allah. Baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga barakallahu fikum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan 4 hal. Di dalam ayat ini semuanya pemurnian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat Allahu Ahad. Artinya enggak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang mengaku Tuhan selain Allah, maka dia adalah Tuhan yang batil. Bahkan kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, tentunya masing-masing Tuhan akan berbangga-bangga dengan pengikutnya. Nauzubillah. Ini yang pertama, Allah menafikan pada dirinya. Yang pertama, menafikan adanya Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah As-Samad, menafikan bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Enggak ada yang dibutuhkan oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menafikan enggak ada yang bisa dibutuhkan oleh manusia, baiklah masalah rezekinya, nasibnya, sakitnya, bahagianya, kemudian dan yang lainnya, kecuali semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menafikan Allah tidak punya anak maupun orang tua. Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan oleh sebagian manusia-manusia seperti orang-orang musyrikin, Yahudi, dan orang-orang Nasara. Penafian yang keempat tidak ada yang semisal atau menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fabarakallahu fikum, ini syarat zat yang berhak disembah harus terpenuhi banyak 4 syarat. Tuhan harus yang disembah harus terpenuhi banyak 4 syarat ini. Pertama, dia adalah Maha Esa. Gak ada punya anak, gak punya orang tua. Dan kemudian dia Maha Kuasa, dibutuhkan oleh semua makhluknya, dan gak ada yang bisa menandingi dirinya. Syarat Tuhan harus terpenuhi padanya 4 syarat, dan semuanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum, ini adalah surat yang agung kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena agungnya, Nabi SAW sering membaca ayat ini.
tempat-tempat yang sering dibacakan pada surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah indan naum, ketika tidur. Nabi SAW ketika tidur gak lepas dari namanya surat Al-Ikhlas. Nabi SAW ketika beliau mau tidur, beliau angkat tangannya dua-duanya, kemudian ditiupkan ke 3 kali, kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Diulang lagi Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali. Nabi rutin setiap mau tidur. Kemudian tempat yang kedua di sholat witir. Nabi SAW apabila sholat witir ditutup dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa kok sering Nabi membaca Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas? Karena sama-sama surat Al-Ikhlas menafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun adalah surat tauhid. Sekali lagi, kenapa sering Nabi SAW membaca Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas? Karena kedua-duanya adalah surat At-Tauhid, mengingatkan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, dipanjatkan doa, diminta rezeki, diminta keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tempat yang ketiga fi shabah wal masa, ketika pagi dan sore hari. Dikirim pagi dan sore hari, Nabi selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Semua ada dalilnya ya, semua ada dalilnya, kita nggak bacakan karena mempersingkat waktu. Kemudian tempat yang keempat adalah fi raq'ati al-fajr, salat sunnah sebelum salat subuh. Sebelum kita salat subuh, salatnya sunnahnya salat dulu 2 rakaat. Rawatib salat subuh ada 2 rakaat, dan di rakaat pertama belum baca Al-Kafirun dan di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Luar biasa. Kemudian tempat yang kelima adalah ketika setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah maghrib beliau sering membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau bapak rawatib setelah maghrib ada sholat rawatib 2 rakaat, maka disunahkan membaca 2 surat ini. Kemudian yang keenam, ketika Anda selesai tawaf, ya, tawaf antara maqam Ibrahim, maka disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Luar biasa. Jadi ketika Anda tawaf 7 kali, umroh maupun haji, ya, maka menuju ke maqam Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat, dan 2 rakaat itu dibacakan padanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian yang ketujuh, ketika meruqyah. Nabi SAW ketika meruqyah beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang kedelapan, fa barakallahu, tempat yang rutin beliau membaca surah Al-Ikhlas adalah ketika setelah selesai sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu. Jadi ketika subuh disunahkan bacanya 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali. Adapun zuhur, asar, isya itu cukup 1 kali 1 kali. Adapun subuh sama maghrib disunahkan bacanya berapa? 3 kali. Semua dalam rangka benteng bagi kita dari segala bentuk kejahatan dan keburukan makhluk-makhluknya yang ingin berbuat jahat. Kenapa kadang sihir menimpa kita? Kenapa kadang barakallahu banyak gangguan-gangguan kepada kita? Karena kita jauhnya dari 3 surat ini. Kemudian barakallahu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari surah Al-Ikhlas atau faidah-faidah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun 'anillah. Kalimat qul huwallahu ahad menunjukkan
semua ayat yang dibaca Nabi bukan dari beliau, tetapi kepada dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwasanya Al-Quran adalah buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah menyatakan bahwasanya itu cuma buatan Muhammad. Bahkan ini cuma buatan Utsman bin Affan saja. Yang benar adalah surat bahwasanya Al-Quran yang ada yang benar adalah semua ada 40 juz, sedangkan yang ada di tangan kaum muslimin cuma sepertiganya kata mereka. Alhamdulillah. Jadi barakallahu fikum kalimat qul huwa ahad artinya bahwa semua yang diucapkan Nabi dari firman Allah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laysa min indi, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang kedua dari surah Al-Ikhlas adalah isbatul ibadah lillahi wahdah. Penetapan bahwasanya semua ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bentuknya tawakal, bentuknya doa, bentuknya ruku, bentuknya sujud, bentuknya barakallahu fikum minta rezeki dan yang lainnya, semua adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga adalah isbatu al-wahdaniyah lillahi azza wa jal, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak ada duanya, nggak butuh anak sebagai anaknya atau sebagai barakallahu pembantunya lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Satu. Kemudian yang keempat isbatu rububiyatillah, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rububiyah. Kalimat as-somad artinya semua rizki, kesehatan, kemudian keselamatan, kemudian yang lainnya dari barakallahu kejadian di alam semesta ini semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berserikat, bersekutu dari hal itu semuanya. Kemudian yang kelima, nafyul walad wal walid lillahi azza wa jal, penafian adanya anak dan orang tua bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ar-raddu ala ahli syirki min ahli kitab wa ghairihim fi nisbatihim al-walad illa Allah azza wa jal. Di dalam ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrikin, baik itu orang musyrikin Quraisy atau Yahudi dan Nasoro. Nasoro itu termasuk orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menisbahkan anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Allah sekali lagi barakallahu tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian barakallahu fikum, yang ketujuh adalah itsbatu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala al-awwal bila bidayah wal akhir bila nihayah. Di dalam ayat ini penetapan bahwasanya Allah adalah Maha al-awwal, Maha pertama, artinya nggak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bidayah, nggak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ada dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhir, Allah tidak akan pernah berakhir. Ketika semuanya makhluknya misalnya hancur, maka Allah tidak pernah akan musnah. Allah Maha Agung, Allah Maha Esa, Allah adalah Maha Akhir. Tidak ada yang bisa barakallahu fikum terakhir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada, Allah tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah musnah.
lam yalid wa lam yulad wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Walhasil fabarakalaikum, Allah adalah maha awal, Allah maha akhir. Artinya tidak ada yang mengawali, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengakhiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua adalah dalam rangka, semua dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya. Dan hal ta'lamu lahu samiyya, dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ke-8, tanzihullah azza wa jal 'anil mukafi wal wasyabih wal mathil wan nadhir. Pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari pengklaiman ada yang semisal dan yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wujub al-iqrar wal i'tiraf zahiran wa batinan bin nudqil lisan wa tasdiqul qalb wa inqiyadil jawarih bi uluhiyatillahi azza wa jal wa wahdaniyatihi wa samadiyatihi wa samadiyatihi wa rububiyatihi wa tanzihihi 'anil walad wal walid wal mukafi liqauli ta'ala qul huwallahu ahad ila akhir as-surah. Jadi wujub al-iqrar, wajib untuk kita mengikrarkan dan menyatakan Allah adalah maha zahir, maha batin dengan ucapan lisan kita dan diyakini dengan hati kita dan ketundukan jawarih kita bahwasanya Allah maha esa dalam uluhiyahnya, Allah maha esa dalam barakallahu fikum rububiyahnya, dan tidak ada anak dan orang tua yang barakallahu fikum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa rujukan-rujukan yang diambil dari beberapa kitab tentang surat Al-Ikhlas. Kesimpulannya adalah kaum muslim rahimakumullah, hayati surat Al-Ikhlas dengan seksama. Ketika ketika kita sudah yakin hal ini, maka tidak ada lagi keraguan yang ada pada diri kita. Naudzubillah, ada satu dosen yang dia sudah sampai profesor doktor, ngajarnya di fakultas Islam, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya, kenapa Anda sudah profesor doktor dan mengajar di fakultas Islam, kok nggak pernah sholat? Apa yang dia jawab? Dia menjawab bahwasanya keberadaan Allah saja masih saya pertanyakan. Bagaimana saya mau ibadah dengan sesuatu yang saya masih mempertanyakan keberadaannya? Dosen Islam, profesor doktor, naudzubillah. Bahkan di Bandung, barakallahu muncul apa? Fakultas Islam dengan apa? Jurusan selamat datang di fakultas tak bertuhan. Naudzubillah. Anda lihat di YouTube, ngeri. Ya, fakultas tak bertuhan. Padahal ini apa? Barakallahu fakultas Islam. Didukung di situ apa? Pemahaman ateisme. Naudzubillah min dzalik. Dari mana mereka bisa menyatakan hal tersebut? Padahal apa? Ketika sholat sering dibacakan apa? Sering Al-Ikhlas. Bahkan fabarakallahu fikum, dalil-dalil tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Telah jelas. Bahkan orang kafir pun, bahkan mungkin komunis ketika mungkin musibah pasti dia apa? Berteriak kepada Allah atau kepada Tuhan. Sehingga barakallahu fikum, ngeri. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahumullah, mohon 3 surat ini dibaca, dihayati dan diamalkan. Sebenarnya Pak, 3 surat ini kalau kita terangkan kepada umat cukup untuk menunjukkan Pak bahwasanya Pak tauhidullah, pentingnya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan batilnya semua peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau jujur dan mau menghayati surat Al-Ikhlas,
Kemudian tidak ada yang bisa menolak bala, keburukan, kejahatan yang ada di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga 3 surat ini fabarakallahu cukup bagi kita sebenarnya. Namun kemudian apa? Allah masih menerangkan dalam ayat-ayat yang lainnya tentang 3 surat ini. Di 3 surat ini adalah intinya adalah apa? Bahwasanya kita harus kembali kepada Allah dan semua bala, musibah nggak ada yang bisa menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diperinci dengan surat-surat yang lainnya untuk memperjelas agar apa? Tidak ada keraguan lagi pada hamba-hambanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, kekuasaan dan kerajaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pertama tolong jelaskan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani berebut dengan roh. Berebut roh dengan malaikat yang Ustaz sampaikan tadi, apakah itu betul ucapan Syekh ataukah muridnya yang batil, dan kisah itu ada di dalam kitab apa, karangan siapa? Syukran jazakumullah khairan. Tadi sudah kita sampaikan ya, itulah kitab batil, sebuah karangan orang tarekat Sufiyah yang berjudul Manaqib Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia. Banyak di buku-buku orang awam nanti sudah ada buku Manaqib Abdul Qadir Al-Jailani. Buku yang batil, buku yang barakallahu mengandung banyak kesyirikan dan kekufuran. Nauzubillah. Mendingan nggak usah baca. Ya, penasaran nggak usah penasaran. Ya, jangan dibaca. Khawatirnya mah kita kena syubhat. Ternyata begini. Oh gitu ya. Tauhidnya belum kuat, bacanya seperti itu. Akhirnya mah terbawa. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, sebisa mungkin jangan sampai kita membaca kitab-kitab sesat. Kalau kita nggak punya benteng yang kuat. Karena apa? Khawatir kita terbawa dan percaya. Na'udzubillah. Kemudian apa contoh bentuk kesyirikan pada tauhid asma wa sifat? Bentuk contoh tauhid asma wa sifat artinya apa? Contohnya barakallahu fikum Allah Ar-Rahim. Berarti Bang, ketika dia menyatakan barakallahu fikum ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, berarti dia apa? Menjadikan Allah dalam apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Al-Aziz. Kenapa? Dia itu bisa ini. Izahnya dia begini. Kok kayak Tuhan nih. Berarti dia apa? Menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya. Jadi fa barakallahu ini. Kemudian Allah punya tangan. Berarti Allah seperti tangannya kita. Ada jarinya, ada jempolnya, ada telunjuknya. Ini namanya menjadikan apa? Allah dengan makhluknya dalam masalah apa? Asma wa sifat. Jadi pahami ya Pak ya? Maunya Allah punya pendengaran. Berarti Allah punya telinga. Ini bahaya. Kita nggak mengatakan Allah punya telinga. Kenapa kita nggak mengatakan Allah punya telinga, Pak? Karena nggak ada dalilnya. Allah punya mata. Kita berani menetapkan? Berani. Kenapa? Allah yang menyatakan. Paham tuh? Adapun Allah punya telinga, enggak kita katakan Allah punya pendengaran. Allah Maha mendengar. Bagaimana mendengar Allah? Wallahu alam. Kita hanya menetapkan saja. Adapun bagaimanakan itu bukan urusan kita. Karena apa? Allah Maha Agung. Gak susah dibagaimanakan, digambarkan kecuali apa? Kita pernah melihatnya atau yang semisalnya. Misalnya, si fulan punya mobil apa? Avanza. Bisa membayangkan nggak? Oh iya. Palingnya gini ya. Kenapa? Karena kita pernah melihat. Seseorang bisa membagaimanakan ketika dia pernah melihatnya. Adapun Allah, adakah di antara makhluk Allah, bahkan Nabi SAW pernah melihat Allah? Tidak ada yang, sampai Nabi pun nggak pernah melihat Allah, hanya melihat cahaya. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di surga, baru semuanya makhluk terkhusus ahlul jannah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmatnya. Sehingga barakallahu ini ketika kita mengatakan Allah punya tangan, kita tahu Allah punya tangan. Dari mana? Karena apa? Allah yang menyatakan bal yadahu mabsutatan. Allah yang menyatakan Allah punya tangan. Ada mentafsir, memperinci tangannya bagaimana? Kita akan tidak.
Kita nggak boleh membagaimanakan tangan Allah. Kenapa? Karena nanti kita jatuh pada kesyirikan itu, Pak. Menyamakan tangan Allah dengan apa? Makhluknya. Oh, Allah punya jempol, punya telunjuk, punya jari tengah, punya kelingking, ya, punya jari manis. Lah, nggak melazimkan kita menetapkan kemudian kita menyamakan. Sekali lagi, ahlu sunnah adalah menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Adapun bagaimana sifatnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita gak pernah melihatnya. Karena yang dikhabarkan Allah ada cuma nama dan sifatnya. Adapun bentuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, dan kita tidak boleh menyamakan. Kemudian yang terakhir, ketika zikir sholat fardu, kita sudah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Pertanyaan, ketika kita akan berzikir pagi dan petang, apakah kita mengawalinya dengan 3 surat di atas? Nah, jadi semakin kita banyak membaca surat tersebut, semakin apa? Banyak fadilah, keutamaan, dan pahala yang kita dapatkan. Satu contoh, kita tadi zikir sore baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama An-Nas. Ketika setelah maghrib tadi apa? Disunahkan membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Nah, ini menunjukkan besar apa? Barakallahu fikum, apa? Semakin orang itu membaca surat tersebut, semakin dia mendapatkan apa? Pahala yang besar. 10 kali dia membaca Al-Ikhlas, dia telah mendapatkan apa? Istana di surga. Sampai kemudian apa? Umar mengatakan, ya Rasulullah, astagfir, boleh aku memperbanyak? Ya boleh. Allah maha banyak, Allah maha banyak istananya. Allah, Pak, punya sekian banyak istana, nggak mungkin kurang. Misalnya kita semuanya manusia ada 1000 orang, baca semuanya, apakah kemudian lokal bisa di istana? Waduh, mohon maaf ya mbak-mbakku, semuanya sudah dapat, ini udah habis istananya. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala akthar wa atyab, kata Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sekali istana-istananya yang nggak mungkin kurang. Meskipun kamu membaca 1000 kali, Allah akan kasih 1000 istana untuk kalian, dan tidak pernah mengurangi kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Nabi menyatakan atau sering membacanya? Karena merupakan apa? Ini surat yang agung, surat yang padanya at-tauhid, pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak memuji Allah, semakin kita banyak mengesahkan Allah, berarti semakin apa? Semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 soal sudah kita bacakan. Sekali lagi, apabila ada kesalahan atau kebatilan yang muncul keluar dari lisan anak, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diingatkan, ya, karena terkadang kita nggak sadar tergelincir dalam suatu kesalahan, ya. Jadi jangan segan-segan ketika ada seorang ustadz mengatakan suatu hal yang salah untuk ditegur, ya. PR. Nah, untuk santri, ya, buat pekan depan PR-nya, di dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 nama manusia. Di dalam Al-Quran, bukan nama Nabi, ya, selain Nabi ada disebutkan 2 nama, ya, khusus 2 orang ini aja disebutkan, yang lainnya nggak pernah disebutkan. Cuma 2 orang ini saja, yang satunya beriman, yang satunya kufur. Siapakah dia? Sebutkan besok pada pekan depan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 orang spesial. Satunya spesial dalam apa? Keimanan, yang satu apa? Dalam kekufuran. Siapakah dia? Tolong santri, ya, dicari. Nah, tanya ustadznya boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu, insyaallah taala semoga diberi umur yang panjang untuk kita lanjutkan kajian kita di pekan depan. Apabila benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.